Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Capstone Project akan mempresentasikan tugas IoT Capstone Project dengan judul alat sortir buah tomat. Dengan nama anggota saya sendiri yaitu NPM 5200710661 dan ada Jenny dengan NPM 5200711073 dan ada Yoni Firmanto dengan NPM 5200711091. Lanjutnya, Mas. Ya, pada slide ini itu mendeskripsi alat yang kami buat menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai kontrol utamanya dan sensor TCS 3200 sebagai pendeteksi warna. Beberapa komponen pendukung lainnya ialah motor servo, motor DC, dan driver L298N. Cara kerja alat ini dengan mendeteksi warna buah tomat yang melalui konveyor. Hasil pembacaan warna tersebut akan diproses oleh microcontroller Arduino. Dan ada juga motor servo diletakkan di pinggir konveyor dan digunakan sebagai lengan penyortir untuk memasukkan buah tomat sesuai dengan kotak yang telah ditentukan. Nah, sini alat yang digunakan itu microcontroller Arduino, dapat dilihat gambarnya. Itu Arduino Uno adalah papan sirkuit berbasis microcontroller Atmega 328, IC atau Integrated Circuit. Ini memiliki 4 input atau output digital, 6 output untuk PWM, 6 analog input, resonator kristal keramik 16 MHz, koneksi USB, soket adapter, pin header ICSP, dan tombol reset. Hal inilah yang dibutuhkan untuk mensupport microcontroller secara mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power supply, adaptor AC ke DC, atau juga baterai. Di sini ada color sensor TCS 3200, dapat dilihat gambarnya. Itu modul sensor warna TCS 3200 menggunakan chip Taos TCS 3200 RGB. Modul ini telah terintegrasi dengan 4 LED. Sensor warna TCS 3200 dapat mendeteksi dan mengukur intensitas warna tampak. Beberapa aplikasi yang menggunakan sensor ini diantaranya membaca warna, mengelompokkan barang berdasarkan warna, ambient light sensing, and calibration, cocokkan warna, dan banyak aplikasi lainnya. Chip TCS 3200 memiliki beberapa fotodetektor dengan masing-masing filter warna yaitu merah, hijau, biru, dan clear. Selanjutnya itu motor servo. Pada gambarnya itu motor servo merupakan sebuah motor dengan sistem clutch feedback di mana motor servo ini dirancang untuk tugas-tugas yang lebih tepat di mana posisi harus jelas persis seperti menggerakkan lengan robot atau kaki robot dalam tantangan tertentu. Biasanya motor servo sering digunakan dengan teknologi mesin perindustrian. Selain itu juga digunakan dalam berbagai aplikasi lain seperti pada mobil, mainan radio, kontrol, robot, pesawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jenny. Pada Mas Jenny saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya melanjutkan dari motor DC. Di sini merupakan ada gambar motor DC itu. Motor DC adalah alat untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak dan dari energi gerak menjadi energi listrik.
Motor DC dapat disebut sebagai motor arus searah karena motor ini memiliki dua kutub dan memerlukan arus searah untuk dapat menjalankannya. Prinsip kerja motor DC diantaranya terdapat dua bagian utama, yaitu bagian yang berputar disebut rotor. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan kawat tembaga, sedangkan bagian motor yang diam disebut stator. Bagian yang diam ini terdiri dari rangka dan magnet permanen. Selanjutnya ada driver driver L298N. Pada gambar di samping merupakan contoh dari sensornya atau driver. L298N merupakan suatu modul motor driver yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah putaran motor DC. Modul ini sangat populer dan sering dihubungkan ke mikrokontroler Arduino. Seperti namanya, motor driver ini menggunakan IC L298N dengan konstruksi rangkaian H-Bridge, maka dari itu rangkaian ini dapat dikendalikan beban induksi pada kumparan seperti kita tahu bahwa motor listrik terdiri dari lilitan kumparan sehingga memiliki beban induktif yang sangat besar. Kemudian dalam rangkaian IC tersebut terdapat transistor logic atau TTL dengan gerbang NAND yang berfungsi untuk mengubah arah putaran motor. Selanjutnya yang terakhir ada bed conveyor. Pada dasarnya, bed conveyor memiliki bentuk yang sederhana seperti namanya. Conveyor bed dilengkapi dengan adanya sabuk yang dapat menahan benda padat yang diangkut. Bed atau sabuk tersebut terbuat dari sebagian macam jenis tergantung dari sifat benda yang akan diangkut. Misalkan untuk mengangkut bahan-bahan yang panas, maka diperlukan bed yang terbuat dari logam sehingga dapat tahan terhadap panas. Akan tetapi di sini kita menggunakan tomat, jadi kita tidak menggunakan logam. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk source code-nya akan dijelaskan oleh Mas Yoni. Pada Mas Yoni saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Dapat dilihat di bagian awal ini ada define. Ini untuk mendefinisikan pin dari sensor TCS ke pin pada Arduino. Jadi pin S0 sensor itu terhubung pada pin 9 Arduino, kemudian pin S1 sensor terhubung pada pin 10 Arduino, kemudian pin S2 sensor terhubung pada pin 7 Arduino, pin S3 sensor terhubung pada pin 6 Arduino, dan pin out sensor terhubung pada pin 8 Arduino. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini ada include, ini untuk memasukkan library wire, kemudian library dari LCD I2C, dan juga library servo. Kemudian di sini ada INT ini untuk memasukkan value atau nilai dari RGB, red, blue, dan juga green. Kemudian masuk ke void setup. Di sini serial begin dengan baud rate 9600. Kemudian di sini ada LCD print. Jadi ketika alat dihidupkan, maka pertama kali itu LCD akan menampilkan tulisan capstone project selama 3000 milisecond atau delay 3000 ini ya. Kemudian clear, LCD clear tulisan. Kemudian gantian tulisan menampilkan tulisan sortir warna selama 3000 milisecond. Kemudian clear lagi. Lanjut di bawahnya ini ada pin mode, yaitu untuk men-setting pinnya apakah sebagai output ataupun input. Jadi di sini pin S0, S1, S2, dan S3 dari sensor TCS itu digunakan sebagai output. Kemudian
pinoutnya dijadikan sebagai input. Kemudian masuk ke void loop. Di sini ada get color. Jadi if ini semacam logika. Jika blue kurang dari green dan blue kurang dari red dan blue kurang dari 21, maka warna yang terdeteksi atau LCD akan menampilkan tulisan color sama dengan biru. Kemudian servo 1 akan aktif atau berputar 90 derajat dan delay 3000. Kemudian servo kembali ke posisi awal semula. Kemudian as if jika tidak yang atas ini tadi, atau jika green kurang dari red dan green dikurangi blue kurang dari sama dengan 20, maka warna yang terdeteksi ialah hijau. Kemudian LCD akan menampilkan tulisan color sama dengan hijau. Kemudian servo 2 akan aktif, akan berputar 90 derajat, kemudian delay selama 3000 milisekund, kemudian servo akan kembali lagi ke posisi semula. Kemudian else if red kurang dari blue dan red kurang dari sama dengan green dan red kurang dari 18, maka warna yang terdeteksi adalah warna merah. Kemudian LCD akan menampilkan tulisan color sama dengan merah. Kemudian else jika tidak ketiganya ini, maka LCD akan tidak menampilkan tulisan apapun. Kemudian di void get color. Void ini digunakan untuk men-setting dari sensor TCS-nya yang kemudian digunakan untuk logika ini. Jadi nilainya untuk patokan dari logika ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya.